Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai istimewa dari juara dunia keempat Alexander Alekhine. Partai ini terjadi di Inggris tanggal 2 April 1937. Seperti kita tahu, Alexander Alekhine adalah juara dunia tahun 1927 sampai 35 dan 1937 sampai 1946. Sedangkan lawannya kali ini, Theodore Taylor, adalah pecatur papan atas Inggris yang menjuarai British Correspondence Chess Championship 3 kali. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Alexander Alekhine memegang putih dan Theodore Taylor memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan E5. Lalu kuda F3 dan J6. Alekhine mengeluarkan gajah ke B5. Hitam pion A6 mengusir gajah dan putih memundurkan gajahnya ke petak A4. Hitam mengeluarkan kuda satunya ke F6. Di langkah kelima, Alexander Alekhine melakukan rokade sep raja. Hitam gajah E7 persiapan rokade. Putih menteri E2 dan dijawab rokade sep raja. Permainan berlanjut dengan pion C3 dan D6. Alekhine pion D4 menantang pertukaran. Taylor mengabaikan dan menggeser gajah petak terang ke D7. Putih mendorong pion D5 menyerang kuda dan kuda hitam mundur ke B8. Putih gajah C2 dan hitam kembali memundurkan kuda. Kali ini kuda F ke E8. Putih pion C4, hitam pion F5 berusaha mendobrak struktur pion pusat. Pertukaran pertama pun terjadi. Alexander Alekhine pion kali pion F5 dan dijawab gajah kali pion sambil menantang pertukaran. Putih menerima tawaran gajah kali gajah dan tentu dijawab benteng kali gajah. Kedua pemain lalu menggerakkan kuda C3 dan D7. Putih kuda E4 dan hitam kuda F8. Theodore Taylor terlihat berusaha bertahan dengan rapat melawan sang juara dunia. Alexander Alekhine gajah E3 dan hitam menjawab kuda G6 bersiap manuver ke H4. Putih mengantisipasi dengan pion G3. Hitam pion H6. Alekhine menggeser kuda ke D2 dan hitam menggeser raja ke H7. Putih lalu merangsekkan menteri ke D3, mengontrol jalur diagonal yang ditempati raja hitam. Hitam mengawal benteng dengan menteri D7. Alekhine kemudian pion F4 menantang pertukaran, dan Taylor mengembalikan rajanya ke H8. Putih kuda F3 membantu serangan. Jawaban hitam adalah pion kali pion F4. Sang juara dunia Alexander Alekhine mengambil langkah sangat menarik, membiarkan gajahnya terancam dan melompatkan kuda ke D4 mengancam benteng. Tentu saja, jika pion berani memukul gajah, maka benteng hitam akan melayang. Taylor memundurkan bentengnya ke F7. Barulah putih memukul pion F4 dengan gajah. Hitam melakukan pertukaran perwira kuda kali gajah, dan putih pion kali kuda. Hitam memanfaatkan hal ini dengan mengambil tempo menteri G4 skak. Raja putih bergeser ke H1. Ide yang terlihat tentu saja adalah memberi kesempatan benteng menyerang di lajur G nantinya. Hitam kuda F6 lagi-lagi menantang pertukaran. Putih menolak dan memundurkan kuda ke F2 menyerang menteri. Menteri hitam bergeser ke H5. Alexander Alekhine melanjutkan rencana benteng ke G1. Hitam kuda D7 memberi jalan bentengnya menyerang pion F4. Alexander Alekhine menyerang dengan kuda E6. Jawaban hitam sangat menarik, yaitu kuda C5. Menyerang menteri sekaligus menawarkan pertukaran kuda yang memang terlihat berbahaya. Putih menggeser menteri ke E3. Taylor pun menukar kuda. Dan Alekhine pion kali kuda sambil mengancam benteng. Benteng hitam maju ke F6. Putih menambah armada serangan dengan benteng A ke E1. Hitam juga menumpuk benteng ke F8. Putih menteri G3 dengan ancaman skakmat di G7. Jawaban hitam adalah pion G5.
menyerang pion yang terkena pin oleh benteng terhadap kuda. Ini adalah posisi yang menarik, karena pion hitam pun tidak bisa memukul pion karena adanya ancaman skakmat oleh menteri. Alekhine melompatkan kuda ke petak H3, menambah tekanan pada pion G5. Hitam menambah penjagaan dengan benteng F5. Putih memundurkan menteri ke petak G2. Dan jawaban hitam adalah pion C6. Putih memajukan benteng ke E3 dan terlihat siap untuk menumpuk di lajur G. Hitam Raja G7. Alexander Alekhine melanjutkan rencana benteng ke G3. Hitam menjawab pion D5 menantang pertukaran. Alekhine menolak dan memilih menggeser menteri ke D2. Hitam Gajah D6 menambah tekanan pada pion F4. Alexander Alekhine melakukan pengorbanan perwira, yaitu kuda kali pion G5. Theodore Taylor memberi jawaban menarik. Tidak langsung memukul kuda, tetapi gajah kali pion G5 menyerang kuda dan benteng sekaligus. Alexander Alekhine menteri C3 skak. Hitam menutup dengan memajukan benteng ke F6. Putih kuda E4 discover skak dengan benteng. Taylor memukul benteng dengan menggunakan gajah. Alexander Alekhine lanjut dengan benteng kali gajah skak. Hitam memundurkan rajanya ke petak H8. Mari kita perhatikan situasi di atas papan. Sekilas materi terlihat berimbang dan hitam pun punya jalur serangan yang juga membahayakan pertahanan putih. Tapi disinilah pembeda seorang juara dunia. Kita sampai di segmen kuis. Apa langkah Alexander Alekhine di posisi seperti ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik menurut engine dan membawa kemenangan bagi Alexander Alekhine. Kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari kita sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena sang juara dunia Alexander Alekhine membuat langkah pengorbanan spektakuler, yaitu menteri kali benteng F6 skak. Jika hitam menolak pengorbanan, berarti raja harus melangkah ke H7, dan langkah lanjutannya tentu adalah menteri G7 skakmat. Di partai aslinya, hitam terpaksa menerima dan kita akan melihat rangkaian brilian dari sang juara dunia. Kita mulai hitam benteng kali menteri. Putih tidak langsung memukul benteng, melainkan mengambil langkah pengorbanan lain yang juga brilian, yaitu benteng G8 skak. Jika pengorbanan yang ini ditolak, maka raja hitam harus ke G8 dan langkah lanjutannya adalah kuda F6 skakmat. Oleh karena itu, hitam menerima raja kali benteng. Dan disinilah ujung keindahannya. Putih kuda kali benteng skak menggarpu menteri. Dan di posisi ini, hitam alias Theodore Taylor menyerah. Tentu saja, jika permainan dilanjutkan masih cukup panjang. Tapi dengan keunggulan sebuah kuda, tentu rasanya mustahil Theodore Taylor terhindar dari kekalahan. Apalagi lawannya adalah sang juara dunia Alexander Alekhine. Benar-benar rangkaian langkah maut nan indah dari sang juara dunia. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.